Untuk yang pertama tadi penanya menanyakan hukum mengikuti arisan yang di situ ada tahlilannya. Lalu nanti kalau dapat ketempatan untuk tahlilan. Baik, ini ada pertanyaan dari penanya mengenai masalah mengikuti arisan. Kita bahas dulu hukum arisan, boleh apa tidak? Arisan itu pada hakikatnya adalah utang piutang. Dalam agama kita utang piutang selama tidak riba tidak dilarang. Tetapi Nabi wanti-wanti, iyyakum waddain, hati-hatilah dengan hutang. Nabi mewanti-wanti hati-hati dengan hutang, karena hutang itu kalau tidak dibayar maka akan dibawa mati, selamanya tetap dihitung sebagai hutang. Kemudian dipastikan dalam arisan tersebut tidak ada unsur riba. Maka silahkan kalau mau ikut arisan tersebut, dengan catatan kalau kita ada apa-apa, ada yang bisa diwakilkan atau bisa meneruskan utang piutang yang dilakukan dalam proses arisan tersebut. Karena ada banyak sistem dalam arisan itu, tapi harus dipastikan tidak boleh ada riba di situ. Kalau ada riba maka tidak usah ikut. Itu pun Nabi berpesan kepada kita hati-hati dalam soal hutang, karena hutang harus diselesaikan ketika di dunia, kalau tidak akan menjadi tanggungan di akhirat. Yang kedua, soal dalam arisan tersebut ternyata ada tahlilannya. Alhamdulillah kita hidup di negara kita, negeri Indonesia ini, negara yang menghormati perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Bangsa kita insya Allah bisa menerima perbedaan pendapat. Silahkan bisa ikut arisannya, tapi sampaikan tidak ikut tahlilannya. Kalau boleh ikut silahkan ikut, kalau tidak boleh tidak perlu sakit hati. Jadi bisa sampaikan saja, dan insya Allah akan dibolehkan, karena keyakinan di negeri kita dalam beragama, dalam berkeyakinan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Itu ada penjelasannya di situ, sehingga tidak perlu repot dengan masalah keyakinan karena ada jaminan undang-undang dari pemerintah. Lalu bagaimana kalau ketempatan? Silahkan usul saja. Kalau di tempat kita tidak pakai tahlilan, nah misalnya diisi dengan pengajian atau yang lainnya, monggo, itu bisa disampaikan. Insya Allah di masyarakat kita dengan yang beda agama saja bisa toleransi, apalagi dengan yang sama agama terhadap perkara yang semacam ini bisa menghargai perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Di masyarakat kita itu hanya garang di medsos, di sosial media. Kalau di sosial media kan komentarnya macam-macam tuh, serem-serem, ngeri-ngeri. Tapi kalau ketemu itu masyarakat kita ramah-ramah, sopan-sopan, sehingga tidak perlu khawatir dengan perbedaan pendapat. Tinggal disampaikan apa adanya, insya Allah bisa menghormati. Kalau yang di sosmed memang iya berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu cacian makiannya banyak. Tapi kalau ketemu dengan beda pilihan biasa saja, bisa satu kursi, bisa satu meja, bisa satu bangku, bisa satu warung, bisa satu rumah makan. Padahal beda pilihan politik, beda keyakinan, beda agama, itu biasa. Hanya saja memang kalau di medsos terkesan seolah-olah garang. Maka bahasa tulisan itu nyun sewu kadang menipu. Sehingga kita tidak perlu terkecoh dengan bahasa tulisan. Insya Allah di negeri kita menjunjung tinggi untuk menghargai perbedaan prinsip. Karena prinsip kita di Muhammadiyah sudah jelas, di Suara Muhammadiyah juga sudah dimuat bahwa formasi sebagaimana yang kita kenal dalam acara tahlilan itu tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mendoakan orang yang meninggal dunia itu dituntunkan. Adapun bersedekah untuk orang yang meninggal dunia atas nama mereka itu dibolehkan dan disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka silahkan mendoakan, silahkan bersedekah atas namanya, silahkan memohonkan ampun, tetapi dengan formasi sebagaimana yang kita kenal itu memang tidak dituntunkan, dan itu sudah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Prinsipnya sudah jelas. Wallahu alam bishawab.